Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran coding tentunya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan cek dulu kehadirannya. Apakah sudah bergabung semuanya? Ya, sepertinya sudah ya. Nah, gimana semangat? Semangat dong. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang pengulangan. Nah, apa itu pengulangan? Ada yang tahu? Ya, sebelumnya akan Bapak jelaskan terlebih dahulu apa saja pengulangan dalam aplikasi Scratch ini ya. Jadi, coba dibuka aplikasi Scratch-nya ya. Sudah? Nah, jika sudah, akan Bapak jelaskan terlebih dahulu ya tentang pengulangan ini. Nah, kita akan mempelajari tentang, nah ini ya, ada di kontrol. Jadi ada beberapa blok di sini ya. Salah satunya adalah wait sekian second, ada repeat, ada forever, ada if then, ada juga else-nya, dan juga yang lainnya. Nah, fungsi pengulangan ini adalah seperti namanya ya, adalah untuk mengulang. Nah, salah satu contohnya adalah penggunaan forever ya. Bapak akan contohkan. Nah, di sini kita sudah memiliki sprite si kucing ini ya sebagai contohnya. Nah, apabila teman-teman akan menggunakan forever ini, fungsinya untuk apa? Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Kita coba dulu ambil when clickernya. Nah, apabila kita akan memutar musik misalkan ya. Nah, akan memutar musik. Nah, atau suara, kita pilih dulu untuk suaranya. Nah, misalkan ini ya. Nah, misalkan ini kita coba play. Nah, jika tidak ada pengulangan, hanya satu kali saja ya. Nah, seandainya ditambahkan blok untuk pengulangan, misalnya kita forever ya, artinya selamanya. Nah, apakah yang akan terjadi? Nah, kita coba ya. Oke, jadi ketika ditambahkan blok forever ini, lagu yang dimainkan itu akan terus-menerus diputar ya, jadi tidak ada hentinya jika menggunakan forever. Nah, jika menggunakan blok lainnya bagaimana? Ya, jadi di sini ada beberapa blok diantaranya ada repeat sekian second. Nah, jika menggunakan ini kita coba. Nah, jika menggunakan repeat sekian dari angka yang ada di ini, itu akan sesuai dengan ya, angka yang ada di sini. Misalkan ini 10, berarti lagu ini akan diputar sebanyak 10 kali. Misalkan 2 kali ya, kita coba buktikan. Misalkan 2 kali untuk pemutaran lagunya. Satu. Dua, ya. Ternyata terbukti ya. Jadi untuk repeat ini ada batasannya. Kalau untuk forever, forever ini tidak ada batasannya atau selamanya. Jadi akan terus berulang gitu ya. Begitupun ini bukan hanya untuk musiknya ya, tapi untuk semua blok yang menjadi perintah di Scratch ini akan diulang terus karena ini fungsinya pengulangan. Nah, lalu untuk blok yang ini if ada tanda untuk memasukkan blok lagi dan then. Nah, ini berbeda ya. Jadi untuk blok yang ini ada suatu syarat yang nanti ketika syaratnya sudah dipenuhi di sini,
biasanya menggunakan, nah ini bisa. Nah, jadi harus yang sesuai dengan bentuk ini ya. Nah, jika sudah syaratnya sudah terpenuhi, baru akan perintah yang ada di sini akan dilaksanakan. Seperti itu ya. Nah, terus ada lagi, ini ada if dan juga ada else-nya. Nah, jika blok yang ini, jika ini berhasil, jika syarat yang di sini sudah terpenuhi, maka perintah yang di bawah ini akan dilaksanakan. Nah, jika tidak, ada perintah yang lain yang akan dilaksanakan, ya, else seperti ini. Nah, ada wait until. Nah, ini untuk menunggu. Nah, ini juga sama, repeat akan ada pengulangan, namun harus ada syarat dulu yang harus dipenuhinya, ya. Dan lainnya di sini ada juga stop dan blok lainnya. Nah, sampai sini bisa dipahami. Jadi penggunaannya seperti itu ya. Misalkan kita coba contoh yang lain. Ya, coba teman-teman juga sambil mempraktekkan ya, biar kita belajarnya barengan. Nah, oke. Nah, kita coba untuk menggerakkan si kucing ini, si meong ini ya. Nah, kita menggunakan motion, misalkan move 10 steps. Nah, jika jika benderanya sudah dimainkan, dia hanya berjalan, nah, sekali-sekali ya. Tapi ketika kita berikan block forever, apa yang akan terjadi? Nah, dia terus ya. Jadi dia akan, kucingnya kita tarik lagi. Nah, jika kita forever, maka dia akan terus berjalan seperti itu. Nah, jika menggunakan repeat, kita berikan contohnya 3 kali ya. Ayo kucing sini. Nah, oke. Nah, kita coba. Nah, jadi ada dia berjalan sejauh 10 kali 3 karena diulangnya 3 kali. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang pengulangan ini, Bapak punya sebuah game sederhana. Game sederhananya apa? Nah, ini Bapak punya videonya. Baik, gimana videonya anak-anak? Bagus? Nah, itu adalah sebuah game, salah satu game sederhana ya. Bapak namanya apa ya? Game tangkap bintang aja lah ya, biar sesuai dengan gamenya. Jadi ada gurita yang menangkap bintang. Nah, sekarang Bapak punya tantangan nih buat kalian. Jadi kalian silahkan untuk membuat game sederhana yang seperti tadi dicontoh. Jadi silahkan teman-teman di sini membuat game tersebut bebas ya. Mau bereksperimen seperti apa, mau menggunakan blok yang seperti apa. Yang jelas Bapak kasih clue-nya yang tadi ya, bahwa game yang tadi juga menggunakan blok pengulangan. Ya, jadi Bapak kasih waktu mau berapa menit? Oke, baik. Jadi silakan waktunya dimulai dari sekarang. Jadi silakan kerjakan dengan baik. Nanti setelah waktunya habis, kita akan bahas sama-sama. Oke? A few moments later. Nah, karena waktunya sudah habis, ada yang sudah selesai? Oh, ada ternyata ya. Ya, Bapak di sini ingin meminta salah satu dari kalian untuk menampilkan hasil pekerjaannya, apakah berhasil atau tidak ya. Oke, baik, silahkan kamu boleh
tampilkan ya. Nah, teman-teman yang lainnya silahkan menyimak, barangkali ada yang sama ataupun berbeda gitu ya. Karena untuk coding ini kan banyak caranya, tidak hanya satu cara. A few moments later. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman kalian. Yeay. Baik. Nah, cukup mungkin ya. Nah, sekarang kita akan bahas sama-sama mengenai pembuatan dari game yang tadi sudah Bapak sampaikan ya. Bahwa nama gamenya itu adalah game tangkap bintang. Baik, yang pertama kita akan membuat dulu buat backdropnya. Buat backdropnya kita cari yang di laut. Nah, underwater 2 boleh ya. Tapi kalian silahkan bebas sesuai keinginan saja. Kemudian kita akan memilih sprite-nya. Bapak akan memilih sesuai dengan yang di game tadi, yaitu gurita. Mana dia? Gurita. Nah, octopus ya. Nah, octopus di sini. Nah, cara pengoperasiannya adalah dengan menggunakan arah ya. Arah samping, kiri, kanan, atas, bawah. Bagaimana cara membuatnya? Nah, sekarang kita membutuhkan ini dia. When sebanyak 4 kali. Semacam 4 buah ya. Maaf, yang ini salah. Nah, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena kita akan membuat si guritanya itu bergerak ke atas, ke bawah, ke samping kiri, dan ke samping kanan. Nah, untuk ke atas kita gunakan up arrow, artinya tombol ke atas. Nah, penggunaannya, karena ke atas itu sumbu apa? Sumbu Y, pinter. Nah, kita gunakan change Y by, 10 ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang ke bawah menggunakan down arrow. Ya, ke bawah juga sama menggunakan Y. Nah, karena ini ke bawah, kita berikan minus. Nah, kita coba cek dulu ya untuk ke atas dan ke bawah. Nah, ini sudah benar ya, bisa ke atas dan ke bawah. Lalu selanjutnya, kita right arrow, ini untuk ke kanan. Karena ke kanan itu sumbu X, maka kita gunakan change X by 10. Nah, yang ini left arrow. Nah, left arrow ini untuk ke kiri. Sama menggunakan X, karena ke kiri kita berikan minus di sini ya. Oke, kita coba ya. Ke kanan, ke kiri. Oke, bagus. Berarti sudah benar ya. Nah, untuk pergerakan si octopus ini sudah. Sekarang kita berikan musik. Kita membutuhkan when, klik. Nah, lalu kita berikan musik. Sound, play sound, until. Nah, kita menggunakan musik yang ini, kita coba. Oh, ini bukan musik yang ini ya. Kita cari lagi musiknya di sini. Yang ini hapus. Kita cari musik yang agak panjang. Nah, ini contohnya ya. Kita coba. Nah, itu kan hanya sekali saja ya. Tadi pakai apa? Kuncinya pakai forever. Jadi ketika game ini dimulai, akan muncul musik yang tidak akan berhenti. Nah, untuk yang guritanya cukup, ya kita lanjut buat membuat sprite dari bintangnya. Kita cari star. Mana dia? Nah, kalau teman-teman mau sprite yang lain, misalkan bola atau apa, boleh. Nah, kita gunakan star. Nah, bagaimana caranya si star ini untuk bergerak ya? Kita berikan dulu ini, when clicked. Nah, lalu di motion itu ada ini dia. Nah, agar random positionnya, jadi kita menggunakan glide 1/6 to random position. Nah, ini agar
bergeraknya itu random ya. Nah, kita coba. Nah, jika menggunakan random position ini hanya satu kali ketika kita... Nah, lalu dia diam ya. Tapi kalau misalkan kita berikan forever, dia akan bergerak. Nah, ya, dia akan bergerak seperti itu. Nah, isi musiknya kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, jika menggunakan forever, dia akan bergerak. Nah, terus-menerus. Nah, seperti ini. Ya, dia akan terus random. Nah, lalu bagaimana caranya agar ketika dia mengenai si oktopus, dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Bagaimana caranya? Nah, kita akan menggunakan yang if. If then, nah ini syaratnya. Syaratnya dia untuk berhenti itu adalah touching octopus. Nah, jadi ketika dia menyentuh octopus, dia akan berhenti. Kita coba ya. Ayo sini. Oke. Nah, oke. Nah, ini tidak terlihat ya. Nah, kalau tidak terlihat seperti ini, artinya tidak ada jeda. Nah, kita harus memberikan jeda untuk si bintang ini diam. Kita berikan. Nah, kita suruh berhenti 1 second, kita coba. Nah, dia berhenti kan? Nah, kita coba lagi. Hup. Berhenti. Nah, dia berhenti selama 1 second. Nah, setelah itu, agar si bintang ini menghilang, kita berikan kita hide agar dia menghilang ketika menyentuh oktopus. Mana hub? Ayo sini. Nah, dia akan menghilang sejenak, lalu akan muncul lagi kalau kita berikan blok untuk muncul kembali ya. Nah, agar dia munculnya random juga, kita berikan go to random position. Lalu biar terlihat, juga kita berikan wait. Kita suruh dia untuk menunggu 1 detik. Lalu muncul kembali. Nah, kita coba ya. Mana dia bintangnya? Bintang. Oh, karena tadi sudah menghilang, jadi harus kita munculkan lagi ya. Ini kita berikan show. Nah, muncul lagi si bintangnya. Kita masukkan kembali yang ini. Nah, cakep. Kita coba ya. Bintangnya hilang lagi. Nah, kita coba ya. Bintangnya sudah ada. Kita coba. Nah, ketika si bintangnya menyentuh, dia akan hilang. Nah, lalu muncul lagi dengan random. Nah, sekarang karena ini tidak asik, tidak ada musiknya ya, kita berikan dulu musik ketika dia menyentuh.
Ketika dia menyentuh si oktopus, kita adakan musik. Sound, play sound. Nah, kita cari musiknya. Kita cari musiknya. Nah, di effects. Nah, kita pilih yang ini. Nah, kita coba ya. Oke, ketika dia menyentuh. Mana? Nah, ada musik seperti itu. Lalu hilang dan muncul lagi. Nah, karena ini tidak ada skornya, belum ada skornya, kita akan membuatnya di sini. Kita berhenti dulu. Kita membuat variabel. Nah, ini variabelnya kita ganti namanya menjadi skor. Agar kita bisa tahu berapa kali bintang ini menyentuh si oktopus atau si oktopus mengejar bintangnya ya. Di sini muncul skor. Nah, untuk memunculkan skor ketika bintang menyentuh oktopus, nah kita pilih yang ini, change score by 1. Jadi ketika dia menyentuh bintangnya akan bertambah 1. Kita simpan di sini. Jadi ketika menyentuh, skornya akan berubah. Nah, oke. Kita coba. Mana bintangnya hilang lagi? Nah, bintangnya hilang-hilangan ya. Kita hadirkan lagi bintangnya. Nah, udah ada. Nah, kita coba ya. Lihat skornya. Mana? Susah sekali ini. Up. Nah, skornya berubah menjadi 1. Nah, jika 2 kali, skornya berubah menjadi 2 ya. Oke, mungkin gamenya seperti ini ya. Apakah sudah? Kita coba. Tadi yang ini, yang musiknya kita berikan lagi. Oke, kita coba ya. Nah. Oke, baik. Itulah ya untuk pembelajaran kali ini untuk membuat game untuk menangkap bintang ini. Mungkin cukup sampai di sini saja, tapi Bapak punya tantangan buat kalian semua ya. Jadi nanti setelah beres pembelajaran ini, Bapak akan menantang kalian untuk menambahkan bintangnya lebih banyak lagi. Kemudian Bapak ingin ketika bintangnya disentuh oleh oktopus ini, dia bilang gitu ya. Dia membuat ada kata-kata ya, kata-katanya ups gitu. Jadi nanti ketika dia udah kena sama oktopus, dia bilang ups, seperti itu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian saja. Nanti dikumpulkan hasil pekerjaan kalian. Pesan dari Bapak, jangan patah semangat walaupun kita pembelajarannya daring, tapi tetap harus semangat ya. Apalagi untuk coding nih, harus semangat. Murid-murid Bapak harus semangat. Siap? Oke, baik. Terima kasih. Nah, anak-anak, karena waktunya juga sudah habis, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik, dapat dipahami dengan baik. Amin. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Amin. Sekian dari Bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.